Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan uji McNamara. Ya, uji McNamara ini merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang memiliki sifat berpasangan. Nah, kedua kelompok yang berpasangan ini menggunakan variabel nominal dengan dua kategori atau dikotomus. Nah, uji McNamara mensyaratkan bahwa data yang digunakan itu berskala nominal yang sifatnya binary. Jadi nominal sifatnya biner, artinya kategorisasinya hanya ada dua pilihan. Misalkan laki-laki perempuan, iya atau tidak, setuju atau tidak setuju, sukses atau gagal gitu ya. Nah, kemudian uji McNamara biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel kontingensi yang ukurannya 2x2 atau 2 baris 2 kolom. Jadi karena kita punya dua variabel di mana masing-masing variabel itu sifatnya kategori yang dikotomi. Jadi hanya ada dua kategori saja, sehingga tabel kontingensinya itu 2x2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini adalah struktur tabelnya. Jadi kita punya dua variabel X dan variabel Y. Nah, dari masing-masing variabel ini punya dua kategori. Misalkan ini kategori 0 dan kategori 1. Untuk variabel Y juga sama, kategorinya ada dua, yaitu 0 dan 1. Nah, jadi di sini kalau kita jabarkan, data terdiri dari pengamatan yang sifatnya berpasangan. Ya, jadi ada X, Y. Nah, skala pengukuran variabel tersebut adalah nominal dengan dua kategori. Nah, misalkan di sini 0 dengan 0 gitu ya. 0 dengan 1, sehingga kemungkinan pasangan antara X dan Y itu adalah 0 dengan 0, 0 dengan 1, 1 dengan 0 dan 1 dengan 1. Nah, misalkan ini kalau kita lihat di sini kan ada 4 sel ya. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Nah, di sini kalau kita lihat sel pertama itu kan pertemuan antara 0 di X dengan 0 di Y. Nah, ini kita sebut sebagai sel A. Jadi 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, kita lihat ke sebelah kanannya, ini adalah pertemuan antara 0 di X dan 1 di Y. Kita sebut sebagai sel B, 0,1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Nah, kita lihat ke bawahnya, ini adalah pertemuan antara 1 di X dengan 0 di Y. Jadi kita sebut sebagai kolom C, itu 1,0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Nah, sel terakhir itu pertemuan antara 1 di X dan 1 di Y. Kita sebut sebagai kolom D. Nah, ini di sini isinya adalah 1,1. Nah, itu adalah struktur data yang digunakan di dalam uji McNamara. Nah, jadi tabel kontingensi ini awalnya dari raw data gitu. Jadi kita punya dua deret data X dan data Y, lalu kedua variabel ini dikonversi menjadi tabel kontingensi. Nah, kita coba ilustrasikan. Nah, ini adalah tabel kontingensinya yang harus kita isi. Misalkan kita punya dua raw data. Nah, kita punya dua raw data, variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X itu isinya ini dikotomi 1,0 atau 1,2 gitu ya. Dan variabel Y juga sifatnya dikotomi 1,0 1,0 1,0 gitu ya. Nah, kolom-kolom ini atau sel-sel inilah yang harus kita isi. Kita pindahkan dari raw data menjadi bentuk tabulasi. Nah, ini kan datanya hanya sedikit ya, variabel X 10, variabel Y 10. Jadi masih kita bisa tabulasikan secara manual. Tapi kalau misalkan jumlah datanya besar, ada 100, 200, bahkan 1000, ini kan agak sangat sulit ya kalau kita kerjakan secara manual, maka perlu bantuan software. Ini adalah ilustrasi sederhana. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi kolom A, sel B, sel C, dan sel D. Nah, kita perhatikan dari kedua raw data ini. Nah, sekarang kita lihat baris pertama. Baris pertama itu kan X-nya 1, Y-nya 1. Nah, maka kombinasi pasangannya X, Y berarti di sini 1,1.
Lalu kita lihat baris yang kedua, X-nya 1, Y-nya 0, maka kombinasinya adalah 1,0. Lalu baris yang ketiga 0,0. Kemudian baris yang keempat, X-nya 1, Y-nya 0, berarti 1,0. Kemudian baris kelima, X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. Kemudian baris keenam, X-nya 0, Y-nya 0, maka kombinasi pasangannya adalah 0,0. Lalu baris ke-7, 1 di X dan 1 di Y, maka kombinasi pasangannya adalah 1,1. Kemudian ke-8 1,0, ke-9 1,1, dan ke-10 1,1. Nah, dari hasil kombinasi pasangan ini tinggal kita hitung ada berapa banyak yang nilainya 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Nah, sekarang kita perhatikan yang sel A. Sel A itu kan pertemuan antara 0 dengan 0 ya. Nah, 0 dengan 0 berarti kita lihat di deret data ini yang kombinasi pasangannya 0,0, berarti kan di sini 1, 2. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Berarti sel A hasilnya adalah 2. Kemudian sel B. Sel B itu kan yang kombinasinya adalah 0,1. Nah, kita cari yang nilainya 0,1, yang warna hijau 1. Berarti di sini jumlahnya ada 1. Kemudian yang sel C itu 1,0. Nah, kita cari di sini yang nilainya 1,0. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Kita simpan di sini. Sel C hasilnya adalah 3. Lalu sel D hasilnya adalah 1,1. Berarti di sini 1, yang warna merah 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini C-nya adalah 4. Nah, ini cara menyusun tabulasi dari raw data menjadi bentuk tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi untuk uji McNamara selalu 2x2 karena kategorisasinya itu adalah kategorisasi nominal yang dikotomi. Nah, di sini kategorinya kan 0,1. Boleh nggak misalkan kategorinya di luar itu? Misalkan saya maunya 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan seterusnya boleh ya. Yang penting dia dikotomi. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana cara mengkonversi dari raw data menjadi bentuk tabel kontingensi. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Nah, langkah-langkah pengujian dalam uji hipotesis kurang lebih hampir sama ya. Jadi pertama kita tentukan hipotesis, H0-nya Px sama dengan 0 sama dengan Pye sama dengan 0. H1-nya Px0 tidak sama dengan Py sama dengan 0. Nah, H0-nya kan di sini sama dengan ya. Jadi proporsi perlakuan X dan perlakuan Y adalah sama. Jadi di sini perlakuan X dan perlakuan Y sama. Lalu di sini tidak sama dengan berarti proporsi X berbeda dengan proporsi Y. Artinya proporsi kedua perlakuan adalah berbeda. Kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini nanti kita gunakan untuk mencari tabel chi-square ya. Simbolnya adalah X kuadrat gitu ya. Nah, untuk mencari tabel chi-square yang kita perlukan adalah nanti alfa dan nilai degree of freedom. Nah, untuk statistik ujinya itu didasarkan pada tabel kontingensi ini ya. Ada sel A, sel B, sel C, sel D. Nah, kemudian rumus yang kita gunakan adalah rumus yang mendekati distribusi sampling chi-square yang terkoreksi dengan derajat bebas 1. Jadi DF-nya adalah 1. Nah, rumus yang kita gunakan adalah chi-square sama dengan X kuadrat sama dengan mutlak B min C. Jadi B itu yang ini, B min C. Jadi B dikurangi C, B nya ini, C nya ini gitu ya. Dikurangi 1 dikuadratkan dibagi B plus C. Nah, kenapa yang digunakan di sini hanya B dan C saja? Nah, karena B dan C adalah kombinasi pasangan yang mengalami perubahan. Nah, di sini kan misalkan X-nya 0 lalu berubah menjadi 1. Yang C X-nya 1 berubah menjadi 0. Kalau yang A itu kan 0 ke 0 berarti tidak ada perubahan. Nah, sekarang yang D 1 dengan 1 berarti tidak ada perubahan. Nah, yang ingin dilihat di sini adalah apakah perlakuan berdampak kepada perubahan proporsi atau persepsi gitu ya. Nah, maka yang kita gunakan di sini adalah B dan C. Nah, cara menyusun klasifikasinya pun biar tidak bingung, lebih enak disamakan. Jadi di sini kalau di sininya 0 maka di sini pun 0. Di ujungnya 1 maka di ujungnya pun 1 biar nggak bingung gitu ya. Boleh juga sebetulnya
di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1, tapi nanti kombinasi rumusnya akan berubah gitu ya, tidak lagi tidak lagi B dan C mungkin nanti yang digunakan. Nah, supaya tidak bingung kita ikuti saja defaultnya, jadi 0101. Nah, kemudian jika B plus C dibagi 2 kurang dari 5, maka baiknya digunakan tes binomial, tidak lagi uji McNemer gitu ya. Jadi kalau B plus C dibagi 2 dan hasilnya kurang dari 5, maka gunakan tes binomial. Misalkan B-nya 2, C-nya 2, berarti kan 2 tambah 2 4, 4 dibagi 2 2. Nah, ini kurang dari 5, maka lebih bagus digunakan tes binomial. Kemudian kriteria ujinya, nah di sini menggunakan distribusi chi-square. Jadi jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel dengan alfa dan derajat bebasnya 1, maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, yang terakhir adalah kita ambil kesimpulan. Selanjutnya kita lihat contoh kasus. Misalkan sebuah perusahaan multi level marketing atau MLM ingin mengetahui apakah persepsi mengenai MLM atau apakah presentasi mengenai MLM mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap MLM selama ini. Nah, untuk itu terlebih dahulu dikumpulkan 100 orang responden yang diambil secara acak dan kepada mereka ditanya pendapat tentang bisnis MLM. Nah, sikap mereka dibagi 2, yaitu 0 untuk sikap positif terhadap MLM dan 1 untuk sikap yang negatif. Nah, hasil wawancara dari 100 orang tersebut yang menyatakan sikap positif itu ada 84 orang, yang menyatakan sikap negatif ada 16 orang. Nah, jadi dikumpulkan 100 orang. Nah, dari 100 orang itu lalu ditanyakan persepsinya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, setelah ditanyakan, lalu ke 100 orang itu diberikan presentasi secara intensif gitu ya. Dan setelah presentasi ditanya kembali terkait persepsi apakah berubah ataukah tidak dari persepsi semula. Nah, berikut adalah hasil lengkap persepsi responden. Nah, jadi sebetulnya kan ada 100 orang responden ya, 1, 2, 3, 4, 5, 9 sampai 100. Jadi ini kan tidak bisa ditampilkan gitu ya. Ini ada 100 responden. Nah, dari 100 responden itu nanti ditanya sebelum diberikan presentasi jawabannya seperti apa. Nah, kemudian sesudah presentasi ditanyakan jawabannya seperti apa. Ini ilustrasi saja. Misalkan responden pertama sebelum presentasi positif, sesudah presentasi menjadi negatif. Kemudian responden yang kedua sebelum presentasi negatif, sesudah negatif. Lalu responden yang ketiga sebelum presentasi negatif, sesudah presentasi menjadi positif, sampai responden ke 100 sebelum presentasi negatif, sesudah presentasi positif. Nah, nanti dari raw data ini kita rubah menjadi tabel tabulasi. Nah, di sini kan karena tidak terlihat. Nah, ini adalah hasil tabulasi dengan menggunakan software. Misalkan di sini sebelum presentasi tadi kan yang memiliki sifat positif ada 84 orang. Kemudian yang negatifnya ada 16 orang. Lalu ke 100 orang ini diberikan presentasi. Hasilnya adalah dari 84 yang awalnya positif, nah yang tetap positif ada 63. Nah, yang berubah menjadi negatif ada 21. Lalu dari 16 orang yang berpersepsi negatif, sesudah diberikan presentasi, yang berubah menjadi positif ada 12. Nah, yang tidak berubah ada 4. Nah, cara bacanya seperti itu. Sehingga sesudah presentasi akumulasinya yang positifnya menjadi 75, yang negatifnya menjadi 25 gitu ya. Nah, yang ingin diketahui adalah dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% ya. Nah, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa presentasi bisa merubah persepsi mengenai MLM. Jadi presentasi itu berdampak atau tidak terhadap persepsi responden terhadap MLM. Nah, langkah pertama kita ambil permisalan, misalkan PXI sama dengan 0, artinya persepsi sikap sebelum presentasi. PYI itu adalah proporsi sikap sesudah presentasi. Nah, pertama kita buat hipotesisnya. Jadi hipotesisnya hanya ada 1, jadi H0-nya PXI 0 sama dengan PYI 0, H1-nya PXI 0 tidak sama dengan PYI 0. Nah, H1-nya berarti karena di sini tidak sama, artinya
proporsi sikap positif dan negatif sebelum presentasi berbeda dengan sesudah presentasi. Nah, lawan dari berbeda berarti sama ya. Proporsi sikap positif negatif sebelum presentasi sama dengan sesudah presentasi. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nilai alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel chi-square ya, chi-square tabel. Nah, pertama kita tentukan nilai alfanya. Alfanya tadi kan 5%. Kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Lalu nilai degree of freedom-nya, DF-nya default-nya adalah 1. Sebenarnya ada 1 itu diperoleh dari K-1 ya. Karena K-nya tidak akan berubah dari angka 2, berarti kan 2 min 1 sama dengan 1. Maka DF-nya ditetapkan selalu 1 ya. Nah, kemudian dari sini kita lihat tabel chi-square. Nah, ini adalah cara mencari tabel chi-square. Jadi tadi alfanya 5%, 0,05 dan DF-nya 1. Nah, kita lihat tabel chi-square-nya. Nah, ini adalah tampilan dari tabel chi-square. Jadi di sini di kolom pertama ya, itu ada DF. Kemudian di baris pertama itu ada nilai alfanya, karena di sini adalah nilai alfanya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah dua hal ini tadi, alfa dan DF. Pertama kita lihat DF-nya. Nah, DF-nya ini ya. Nah, sebenarnya di sini barisnya ada 1 sampai berapa banyak gitu ya. Nah, karena terlalu panjang ya, jadi yang kita pakai juga DF-nya hanya 1, maka di sini DF-nya sampai 5 saja. Nah, di sini DF-nya adalah 1. Kemudian alfanya kan di sini 0,05. Nah, kita perhatikan di sini yang nilainya 0,05. Nah, ini adalah ini kan ya, X kuadrat 0,05. Jadi titik itu artinya 0 gitu ya. 0,05 ya. Nah, kita tinggal lihat pertemuan antara DF1 dengan 0,05. Nah, itu kan kita peroleh 3,841. Nah, maka kita dapatkan nilai chi-square tabelnya adalah 3,841. Nah, kita kembali ke atas. Nah, kita peroleh nilai tabel chi-square-nya adalah 3,841. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah statistik uji. Nah, statistik uji itu kita dasarkan dari tabel kontingensi ya. Ini kan tabel kontingensinya tadi didapatkan dari raw data tadi. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus. Rumusnya adalah chi-square sama dengan mutlak B min C dikurangi 1 dikuadratkan dibagi B plus C. Nah, sekarang B-nya berapa? Nah, B-nya adalah ini. B-nya 21. Jadi B 21 dikurang C. C-nya adalah 12. Berarti 21 dikurang 12. Kemudian dikurang 1 dikuadratkan dibagi B plus C. B-nya adalah 21 plus 12. Sama dengan berarti 21 dikurang 12 itu kan 9. Jadi ya dikurang 1 dikuadratkan dibagi 21 ditambah 12 hasilnya adalah 33. Nah, sama dengan 9 min 1 kan 8. 8 dikuadratkan itu hasilnya adalah 64 dibagi 33. Lalu 64 dibagi 33 hasilnya adalah 1,939. Nah, kita dapatkan nilai chi-square tabelnya chi-square hitungnya adalah 1,939. Nah, kemudian kita masuk langkah yang keempat, itu adalah kriteria uji. Nah, kriteria ujinya jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya karena chi-square hitung kita kan ini 1,939. Nah, kita bandingkan dengan chi-square tabel 3,841. Nah, kalau kita bandingkan 1,939 dengan 3,841 itu kan lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, kalau kita merujuk ke kriteria uji, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti kesimpulannya H0. H0 proporsi sikap positif negatif sebelum presentasi sama dengan sesudah presentasi. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemberian presentasi tidak merubah banyak persepsi masyarakat terhadap MLM gitu ya. Jadi perubahannya tidak signifikan. Di sini kan ada yang berubah 21 dan 12, tetapi ternyata perubahan tersebut tidak signifikan untuk merubah persepsi responden secara keseluruhan. Jadi pemberian presentasi itu ternyata kesimpulannya tidak efektif. Nah, itu adalah pembahasan perhitungan manual untuk uji McNemer. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengolahan data uji McNemer dengan menggunakan SPSS.
Nah, kita coba buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk software SPSS. Jadi ada dua halaman kerja, ada data view, ada variable view. Nah, kalau data view itu untuk menginput data, kalau variable view itu untuk menginput nama variabelnya. Nah, kita masuk dulu ke kolom kerja variable view. Nah, di kolom kerja variable view itu ada banyak pilihan ya. Nah, kita masukkan dua variabel yang akan kita input datanya. Nah, berdasarkan data yang kita punya tadi kan kita punya dua variabel ya, ada variabel sebelum, ada variabel sesudah. Nah, ini kan data ini tadi dikonversi menjadi bentuk tabulasi ya, atau tabel kontingensi. Karena kalau kita masukkan di slide tadi kan kalau 100 baris nggak akan cukup gitu ya. Nah, kemudian kita punya dua variabel sebelum dan variabel sesudah. Nah, kita tinggal input dua baris ini. Baris pertama sebelum, baris kedua adalah sesudah. Nah, kemudian masing-masing variabel ini kan punya dua kategori ya. Variabel sebelum kategorinya positif dan negatif, lalu sesudah presentasi juga kategorinya 0 dan 1, positif dan negatif. Nah, ini bisa kita lakukan value label. Jadi kita buat labeling gitu ya. Jadi 0 itu kodenya 0 itu kodenya positif, 1 itu kodenya adalah negatif. Nah, kita perhatikan di kolom value. Nah, kita bisa lakukan value label. Jadi nanti kita input di sini 0 itu positif, 1 itu adalah negatif. Nah, kita klik di baris sebelum. Nah, kita tinggal inputkan. Tadi kan value-nya 0 positif, 1 negatif ya. Nah, kita input satu persatu. Jadi 0 positif, lalu kita klik add. Lalu kita input lagi 1 itu negatif, lalu kita klik add. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kan kode di sebelum dan di sesudah sama, jadi tidak perlu kita lakukan coding lagi. Jadi bisa kita lakukan ini saja, di copy saja. Jadi kita klik kanan di bagian sebelum di sini, kita klik copy, lalu kita paste di baris sesudah, gitu ya. Nah, maka akan muncul seperti ini karena kodenya sama. Nah, perlakuan untuk variabel sebelum dan sesudah sudah kita lakukan, yang lainnya kita biarkan default saja. Nah, kita masuk ke data view. Nah, data view ini adalah di sini tadi kita sudah memberikan dua variabel sebelum dan variabel sesudah. Nah, sekarang bagaimana cara menginput datanya? Nah, input data ini kan berdasarkan data yang kita punya seperti ini ya. Nah, karena raw datanya ini terlalu panjang jadi tidak ditampilkan. Nah, yang ditampilkan adalah dari tabel kontingensi. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara merubah dari raw data menjadi tabel kontingensi. Nah, sekarang bagaimana cara merubah tabel kontingensi menjadi raw data, karena kita ingin mengolah data dengan menggunakan software. Nah, sekarang kita perhatikan untuk variabel sebelum. Jadi yang kolom pertama ya, kolom sebelum. Nah, di sini ada dua variabel, ada dua kategori positif dan kategori negatif. Nah, sekarang kita perhatikan yang kategori positif. Nah, yang kategori positif ini kan jumlahnya ada 84. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan input data dari baris ke-1 sampai baris ke-84 di kolom sebelum ya. Dari baris 1 sampai baris ke-84 dengan menuliskan angka 0. Jadi dari 1 sampai ke 84 kita tuliskan angka 0. Lalu yang negatifnya kita hitung sebanyak 16. Nah, kita inputkan angka 1 dari baris 85 sampai baris ke 100 gitu ya. Jadi kita inputkan seperti ini. Jadi dari baris 1 sampai baris ke 84 itu 0, lalu dari baris ke 85 sampai 100 itu kita inputkan dengan angka 1. Nah, ini kan karena desimal ya. Jadi di depannya 0. Nah, untuk variabel sebelum sudah. Nah, selanjutnya adalah kita akan input untuk variabel sesudah. Sebelum ya. Nah, sekarang kita input untuk variabel sesudah. Nah, sesudah juga sama, ada positif, ada negatif. Nah, cara inputnya agak sedikit berbeda. Nah, kita lihat untuk yang positif di sini kan 63. 63 itu adalah data dari 84 yang positif gitu ya. Nah, jadi kita input di kolom sesudah, kita input angka 0 dari baris pertama sampai baris 63 karena sebanyak ada 63 ya yang tidak berubah, dari positif ke positif ya, yang tidak berubah. Jadi kita input dari baris pertama sampai baris ke 63, lalu yang negatifnya 1 ada 21. Nah, maka kita input dari 64 sampai
84 gitu ya. Dari 64 sampai 84 itu kita isi dengan angka 1. Kemudian yang 12 ini, nah kita isi dengan angka 0 dari baris 85 sampai 96. Lalu yang ini dari baris 97 sampai baris ke 100 kita isi dengan angka 1. Nah, maka nanti tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Ada sebelum, ada sesudah sampai ke baris ke 100 gitu ya. Nah, kalau kita ingin merubah labelnya, menampilkan labelnya, tadi kan labelnya 0 itu adalah 1, lalu 0 itu positif, 1 itu negatif. Nah, kita klik yang ini, simbol ini ya. Jadi kita merubah dari yang angka menjadi kategori. Nah, kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Ada positif, ada negatif gitu ya. Sebenarnya nanti ke bawahnya masih banyak. Nah, kalau sudah proses input data kita lakukan, baru kita masuk ke tahapan pengolahan data. Nah, untuk uji McNemer, langkahnya kita klik analyze. Lalu dari serangkaian pilihan analisis ini kita pilih yang non parametric test, lalu kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang to related sample. Nah, kita klik yang to related sample. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal pindahkan variabel sebelum ke variabel 1, kita klik yang tanda panah ke kanan. Nah, kemudian yang variabel sesudah kita pindahkan ke variabel 2, kita klik yang tanda panah ke kanan. Nah, defaultnya untuk uji itu related sample ini adalah uji Wilcoxon. Nah, sedangkan yang ingin kita keluarkan outputnya adalah uji McNemer. Nah, maka kita unchecklist yang uji Wilcoxon dan checklist yang uji McNemer. Nah, yang lainnya kita biarkan default saja. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, output pertama itu berupa deskriptif tadi ya, namanya apa? Tabel tabulasi ya, cross tab tabulasi silang. Ini yang positif dan negatif untuk sebelum dan sesudah. Ini sama seperti tabulasi yang kita buat di soal tadi. Positifnya 63-21, kemudian negatifnya di sini 12-4 ya. Kombinasinya sama. Nah, ini adalah tabel tabulasi silang. Nah, kemudian yang output yang kedua adalah yang tes statistiknya. Nah, di sini jumlah sampelnya ada 100 ya, sesuai dengan soal tadi. Lalu yang chi-square ini adalah nilai chi-square hitung. Nilainya adalah 1,939. Nah, ini sama persis dengan hasil perhitungan manual kita tadi. Nah, di sini ada keterangan B. B ini adalah yang continuity yang dikoreksi ya. Tadi kan kita gunakan rumus chi-square yang terkoreksi. Nah, kriteria ujinya sama seperti yang tadi ya. Jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, nah tadi kan chi-square tabelnya 3,841 ya, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, maka kesimpulannya karena nilai chi-square hitung kita adalah 1,939, lalu kita bandingkan dengan chi-square tabelnya adalah 3,841. Nah, kalau kita bandingkan ini lebih kecil. Nah, berdasarkan kriteria uji, karena lebih kecil berarti kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, kemudian output yang terakhir adalah nilai signifikansi, nilai v-value. Nah, ini bisa juga selain menggunakan uji chi-square, bisa juga mengujinya dengan uji v-value. Nah, ini kriteria ujinya jika nilai v-value lebih kecil daripada alfa, alfanya 0,05, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya karena nilai v-value kita adalah 0,164, kita bandingkan dengan alfanya 0,05. Nah, ini kan lebih besar ya. 0,164 lebih besar daripada 0,05. Nah, berdasarkan kriteria uji, nah jika nilai v-value lebih besar daripada alfa, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, kesimpulannya sama. Jadi mau menggunakan uji chi-square ataupun uji v-value pasti hasilnya akan sama. Nah, karena kesimpulannya H0 diterima berarti kesimpulannya H0. Artinya proporsi sikap negatif dan positif sebelum presentasi sama dengan sesudah presentasi. Jadi kesimpulannya sama seperti dari hasil perhitungan manual kita tadi, bahwa pemberian presentasi tidak merubah persepsi secara signifikan terhadap responden, terhadap persepsi responden untuk positif dan negatif terkait dengan MLM. Nah, demikian pembahasan terkait dengan uji McNemer, baik perhitungan secara manual ataupun menggunakan software SPSS. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.